Selamat hari Minggu. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah di minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yeremias Amos Lombok. Pandemi COVID-19 masih melanda di sekitar kita. Keadaan semakin memprihatinkan. Kondisi perekonomian melemah. Banyak orang semakin kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Gereja sebagai perpanjangan kasih Tuhan dituntut untuk tetap memperhatikan sesama dan menebarkan kepedulian kasih, menjawab situasi memprihatinkan ini. Dalam ibadah ini kita memperingati hari ulang tahun Yayasan Diakonia atau Yadia GPIB ke-26. Kita diingatkan kembali tentang panggilan kita sebagai gereja untuk peduli kepada sesama dan saling menopang dalam kasih untuk meringankan kesulitan yang sedang terjadi, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dan damai sejahtera memenuhi dunia ini. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, mari berdiri dengan iman yang teguh. Kita menyambut dan menghadap hadirat Allah yang melawat kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 18 bait 1 dan 3. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Berilah hormat dan kemuliaan.
Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 yang menyatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan Allah Maha Pengampun, sebagai manusia yang lemah dan penuh celah, hidup kami tentu tidak luput dari dosa. Baik secara sadar ataupun tanpa disadari kami lakukan. Ampuni kami yang lebih cenderung mementingkan diri sendiri, keegoisan, keserakahan, nafsu duniawi, membuat kami tidak peka terhadap orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Kasih dan solidaritas seolah tenggelam oleh keadaan dan kekhawatiran kami yang berlebihan. Wabah penyakit yang mengurung dan membatasi membuat kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Kami butuh orang lain. Kami butuh kebersamaan untuk saling menopang dan menguatkan. Allah Maha Pengasih, kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Ampunilah segala dosa kami, dan dengan kuasa-Mu pulihkanlah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami memohon bimbingan dan pimpinan-Mu dalam hati dan pikiran kami, untuk kami sesaat membaca, menghayati firman Tuhan. Berkenanlah Roh-Mu yang kudus menyinari hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dengan baik dan benar, dan kami dimampukan untuk menyatakan firman-Mu dalam kesetiaan iman, dalam situasi apapun di tengah-tengah hidup ini, agar kami tetap memuji, mengandalkan, dan memberitakan kasih Tuhan di mana kami berada, agar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke pemilik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua pernah membuat janji. Ya. Nah, perjanjian yang kita buat dengan sesama kita, baik teman, baik dengan saudara, ya, terkadang bisa kita ingkari atau kita tidak tepati. Dengan berbagai alasan. Nah, sehingga janji itu seakan-akan tidak memiliki arti yang penting. Kita masa bodoh. Nah, sehingga di dalamnya kita tidak pernah mau dengan setia, mau dengan tulus menepati janji itu. Ya mungkin hanya untuk menyenangkan orang lain, atau kita mau menutup kesalahan kita, kekurangan kita. Nah, saudara-saudara, hal inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Di mana di zaman hakim-hakim ini setelah Yosua meninggal, maka generasi selanjutnya mereka sudah tidak mau hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam janji-janji yang Tuhan buat dengan nenek moyang mereka. Nah, mengakibatnya saudara-saudara, kita membaca tadi ketika angkatan yang baru di dalam ayat 10 pasal 2 ini menyimpang dari komitmen yang benar. Komitmen yang dibuat oleh nenek moyang mereka dengan Tuhan Allah. Kalau kita baca di dalam pasal 2, di situ dikatakan dalam ayatnya yang pertama dikatakan, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, Tuhan yang mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka. Ketika keluar dari tanah Mesir, di dalam kitab Ulangan pasal 28 di situ kita bisa membaca di mana kalau mereka taat terhadap Tuhan, setia beribadah kepadanya, maka mereka akan menerima berkat. Nah, sebaliknya kalau mereka tidak taat, mereka hidup berdasarkan kepentingan keinginannya, maka mereka akan menerima kutuk. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan,
akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, maka di situ mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka lebih percaya kepada Baal dan Asitores, ya, Dewi Asitores. Ayat 13 dikatakan, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitores. Nah, saudara-saudara, mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka sudah mengingkari janji yang Tuhan buat dengan umatnya Israel. Nah, akibat ketidaksetiaan itulah mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Hidup kerohanian mereka menjadi hilang di hadapan Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa mereka hidup tidak lagi takut akan Tuhan? Itulah karena mereka terpengaruh dengan kehidupan bangsa-bangsa di sekitar, di mana bangsa-bangsa itu menyembah Baal, Dewi Asitores, yaitu berhala tentang kesuburan. Jadi mereka lebih mencari kehidupan di luar Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan Asitores untuk supaya mereka bisa makmur. Nah, akibatnya kalau kita baca tadi, saudara-saudara, Tuhan sangat murka. Tuhan sangat marah. Kita baca ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap mereka berperang, mereka kalah. Tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka. Nah, saudara-saudara, inilah akibat mereka tidak mau mengandalkan, percaya, taat kepada kehendak Tuhan. Keinginan mereka untuk makmur, untuk sejahtera, akhirnya sia-sia. Tanpa Tuhan mereka tidak mendapatkan kesejahteraan. Mereka tidak mendapatkan kesukacitaan dan kebahagiaan yang dirindukan. Saudara-saudara, hal inilah yang akhirnya mereka terus diserang. Mereka terus diancam. Mereka dirampok, mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa sekitar. Dan akhirnya mereka sadar. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan, dikatakan ayat 16, menolong mereka. Membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Nah, sekalipun bangsa ini tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menyayangi mereka. Walaupun mereka harus menghadapi penderitaan. Ketika mereka tidak berdaya, maka Tuhan menolong mereka. Tuhan mengirimkan pemimpin, yaitu hakim-hakim, untuk menyelamatkan mereka.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan untuk bercermin diri. Kebebalan Israel merefleksikan kebebalan kita juga. Betapa sering kita melupakan janji kita kepada Tuhan. Betapa sering kita melalaikan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Terlebih juga bagi anak-anak kita. Generasi yang terus berjalan di sepanjang sejarah. Kalau kita melihat saudara-saudara, anugerah Tuhan begitu besar. Anugerah Tuhan itu tidak terbatas. Nah, sehingga apa yang Tuhan karuniakan bagi kita dalam iman, dalam segala berkat, kiranya hal itu juga kita wariskan. Kita ajarkan, kita sampaikan kepada generasi-generasi di masa kini. Mungkin bagi manusia selalu dibatasi oleh waktu, oleh sejarah. Sehingga ada generasi-generasi di dalam perjalanan waktu dan sejarah. Mungkin waktu dan sejarah berubah-ubah. Keadaan, situasi juga berubah. Yang saat ini kita juga diperhadapkan dengan COVID-19. Hidup kita jadi berubah. Makanya ada yang namanya new normal. Jadi hidup dalam kenormalan yang baru. Ya, demi kita menjaga diri supaya tidak terinfeksi dengan virus corona ini. Nah, sehingga saudara-saudara, perkembangan, perubahan zaman ini juga mempengaruhi pola pikir manusia. Yang mungkin akan lebih mementingkan dirinya, kekuatannya, atau tidak lagi memperhatikan sesamanya. Jadi lebih kepada egoisme, mementingkan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, disinilah kita terpanggil. Yang hari ini GPIB merayakan diakonia, ulang tahun diakonia. Yaitu kita saling melayani, saling berbagi. Kita saling menopang dalam kekurangan. Inilah yang kita lakukan gereja kita saat ini, khususnya Jemaat Gloria. Dan ini juga yang menjadi teladan, yang menjadi pengajaran yang baik bagi generasi-generasi kita. Bahwa mungkin zaman yang akan datang akan menjadi lebih susah. Karena dunia bukan semakin membaik, tetapi dunia semakin lama mungkin akan menuju kepada kehidupan yang tidak menyenangkan. Inilah musuh kita, yaitu kekuatan-kekuatan dunia. Kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, inilah musuh kita. Kita diperhadapkan dengan penguasa-penguasa dunia oleh roh-roh dunia,
roh kedagingan, roh hawa nafsu, roh kepentingan diri sendiri. Nah, oleh karena itu kita tetap teguh dalam iman. Ya, kalau kita baca dalam ayat yang ke-10-nya dari Galatia pasal 6 ini dikatakan demikian ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kekuatan kuasa dunia tidak dapat kita lawan dengan kekuatan manusia. Dengan diri kita, dengan harta kita. Tapi kita hanya dapat melawan dengan kuasa Tuhan. Jadi kita mencari Tuhan. Kita mengandalkan Dia. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan inilah anugerah kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita. Nah, oleh karena itu biarlah kita mengajarkan ini kasih Tuhan bagi generasi-generasi bangsa gereja. Di tengah-tengah kesusahan hidup ini kita saling mengingatkan, kita saling mengajarkan bahwa inilah yang terpenting. Kita saling peduli, kita saling berbagi. Karena disitulah kita memberitakan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Bukan dengan cara kita berperang, ya, kita memberitakan firman dengan berkhotbah saja. Atau menyampaikan Injil, pemberitaan Injil dengan kata-kata. Tapi dengan perbuatan kasih. Di situ kita membawa, membagi dan menyatakan keselamatan Tuhan bagi dunia dan manusia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya
Di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat Tuhan kita satu hati dalam permohonan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menyatakan kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau yang sudah menjadikan kehidupan kami ini menjadi suatu perjanjian yang baru untuk kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Kami boleh setia dalam iman dalam keadaan apapun. Kami tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Sekalipun kami harus berhadapan dengan segala pencobaan, segala tantangan. Karena kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberi kami kekuatan. Terlebih juga kami boleh melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Di mana saat ini kami juga masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Biarlah di dalam kondisi bangsa kami ini, di mana kami masih memberlakukan kehidupan yang harus berjaga-jaga, di mana kami juga harus menjaga kesehatan kami. Kami juga terbatas di dalam aktivitas-aktivitas, baik dalam pekerjaan maupun di dalam kegiatan-kegiatan di tengah-tengah hidup kami setiap hari. Oleh karena itu, kami bawa pemerintah kami, bangsa kami Indonesia, presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh aparat pemerintah, terlebih juga gugus tugas COVID-19 dan seluruh para medis yang menangani pasien-pasien dalam perawatannya. Tuhan juga yang memampukan kami, pemerintah kami, sehingga pada saatnya bangsa-bangsa di dunia ini juga boleh menemukan vaksin yang dapat membunuh virus ini. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan keberadaan bangsa kami, jauhkan dari segala hal-hal yang dapat membuat kehidupan kami tidak tenang, tidak damai. Tuhan menghalau segala kuasa-kuasa yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa kami. Teguhkan kami semua, baik kami sebagai masyarakat, agar kami boleh saling peduli satu sama lain di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di mana banyak saudara-saudara kami juga yang kehilangan pekerjaan, mereka juga yang kelaparan, mereka yang juga tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Biarlah Tuhan menggerakkan kami semua di tengah-tengah masyarakat
lingkungan kami sehingga kami boleh peduli, berbagi dalam berkat-berkat-Mu, sehingga mereka juga boleh merasakan kehidupannya yang baik, kehidupan yang saling menjaga kerukunan, dan juga kami saling menopang satu sama lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi. Tuhan berkati juga dalam pemberitaannya. Terlebih juga kami jemaat GPIB, Majelis Sinode, dan seluruh perangkat-perangkatnya. Tuhan mampukan mereka dalam berkarya, dalam mengkoordinir panggilan pengutusan gereja-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia. Baik kami yang ada di kota-kota sampai ke pos-pos pelayanan kesaksian Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang kami beritakan, yang kami nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Juga kami di jemaat GPIB Gloria Bekasi ini, kami bawa juga seluruh pelayanan program gereja-Mu ini. Kami mengucap syukur juga di mana boleh telah terselenggara pelaksanaan pemilihan pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Gloria untuk periode tahun 2020 ini. Biarlah Tuhan bersama-sama PMJ yang telah terpilih, sehingga mereka juga Tuhan mampukan bekerja untuk melaksanakan program-program gereja-Mu. Juga kami mengucap syukur untuk PMJ yang lalu, mereka yang telah mengakhiri pelayanannya, maupun mereka yang melanjutkan pelayanannya. Tuhan juga bersama-sama di dalam kehidupan kami sebagai majelis jemaat, para pendeta, penatua, diakon, itu bersama-sama kami melakukan tugas-tugas ini dengan baik, dengan setia. Sehingga GPIB Gloria ini juga bertumbuh berkembang dengan baik di dalam kemuliaan nama Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, karena kehilangan pekerjaan, karena berbagai masalah hidup rumah tangga, kami bawa mereka dalam kekuatan Tuhan. Juga yang mengucap syukur dengan segala berkat-Mu, kuduskanlah Tuhan, sehingga di dalamnya mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Juga kami semua sebagai jemaat dari sektor 1 sampai 11, Tuhan persatukan kami dalam ibadah-ibadah kegiatan pelayanan gereja. Walaupun saat ini kami masih melaksanakan ibadah secara online melalui siaran YouTube. Juga seluruh tim kerja dalam merekam, menyelenggarakan, menayangkan ibadah online ini, Tuhan berkati mereka. Sehingga mereka dimampukan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan sukacita. Tuhan menjaga kesehatan mereka semua. Tuhan juga yang mencukupkan kebutuhan hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami bawa seluruh doa permohonan kami ini dalam kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Sehingga nama Tuhanlah yang kami andalkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa syukur kepada Tuhan. Ya Allah, sumber berkat, kami mengucap syukur atas semua yang kami terima hingga saat ini. Bahkan dalam pergumulan saat ini, Engkau tetap memelihara kami dengan penuh kasih. Saat ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah kiranya persembahan ini untuk menopang pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Putramu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kami sampaikan beberapa ringkasan dari Warta Jemaat hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga di sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dapat dibawa langsung dan diserahkan ke gereja. Bagi jemaat yang telah secara rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura, kami ucapkan terima kasih. Menuju program New Normal yang dicanangkan pemerintah serta sambil menunggu arahan dari Majelis Sinode GPIB untuk kembali melaksanakan peribadahan di gedung gereja, maka GPIB Gloria Bekasi akan mempersiapkan segala kebutuhannya agar jemaat dapat terlayani dengan baik.
Pelaksanaan ibadah dalam kondisi new normal harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, di antaranya mengurangi 50% kapasitas gedung dan menganjurkan jemaat lanjut usia serta yang rentan terhadap penyakit untuk tetap beribadah di rumah. Oleh karenanya, ibadah di gedung gereja akan dibatasi sesuai protokol di atas, dan jemaat yang tidak dapat hadir akan tetap dilayani secara online atau daring melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi secara live streaming. Untuk pelayanan live streaming, kami membutuhkan dukungan beberapa sarana sebagai berikut. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu pembelian sarana prasarana di atas, dapat menyalurkan berkat Bapak, Ibu, Saudara-saudara dengan mentransfer ke rekening gereja yang ada di dalam warta jemaat atau dipersilahkan menghubungi kantor gereja. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 12 Juli 2020. Akan dilakukan secara live streaming melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi. Jemaat dipersilakan mempersiapkan perlengkapan perjamuan kudus di rumah, yaitu roti tawar, biskuit, atau makanan tradisional sebagai pengganti roti perjamuan, teh, air putih, sirup, atau minuman tradisional dalam gelas sebagai pengganti anggur perjamuan. Dipersiapkan sesuai jumlah anggota CD di dalam masing-masing keluarga. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita di dalam menerima lawatan Tuhan Allah di dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk mempermudah jemaat di dalam memberikan persembahan, GPIB Gloria Bekasi menyediakan layanan QRIS, yaitu pelayanan persembahan dengan melakukan scan QR Code. Bagi jemaat yang belum paham cara penggunaan QRIS atau QRIS, dapat melihat panduannya di dalam slide berikut. Jemaat juga dapat melihat panduan QRIS dalam warta jemaat atau website GPIB Gloria Bekasi. Bapak Ibu, warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dalam hidup dan karya kita masing-masing. Biarlah nama Tuhan tetap kita permuliakan. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Firman Tuhan jadi pandumu,
sebagai hambanya, jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.